Apa kabar kaum moduser? Gimana kabar kalian? Jika kalian merasa menjadi orang yang paling susah, pengharian datang setiap hari, masalah uang, luar, dalam, terus jalan, mantan yang satu persatu pergi ke pelaminan, percayalah, di bumi yang fana ini masih banyak orang yang lebih dari kalian. Salah satunya orang di film berikut. Tanpa membuang kuota lagi, biung kaki ini cangga waring udah siwur debok bosok. Welcome to Wedus 75 channel review film. Untuk pengenalan, Arthur Fleck pada awalnya hanya manusia biasa yang memiliki rasa iba, iri, dan ingin dicintai. Namun dia selalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya. Segala bentuk sosialisasi, diskriminasi, dan lapetan terasi yang membuat ia sangat depresi dan perlahan berubah menjadi sosok pembunuh berdarah dingin. And this is Joker. Scene pertama diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Arthur Fleck yang sedang mereka-reka wajahnya menjadi badut. Dia menarik bibirnya agar terlihat tersenyum happy, tapi air matanya terus mengalir. Arthur sendiri adalah seorang badut panggilan yang bekerja di sebuah perusahaan bernama Hahas. Suatu hari, Arthur mendapat panggilan tugas menjadi seorang badut untuk mempromosikan sebuah toko yang hampir bangkrut. Dengan memegang papan iklan bertuliskan diskon, Arthur menari-nari dan berakrobat di depan toko. Ketika Arthur sedang asik dengan tugasnya, tiba-tiba muncul sekelompokan remaja dan mencuri papan iklan Arthur. Arthur yang tidak terima pun mengejar mereka sampai ke depan lorong gang sempit. Sesampainya di sana, Arthur tiba-tiba dipukul dengan papan iklan tersebut dan dikeroyok ramai-ramai oleh sekerumpulan remaja itu. Karena hal ini membuat Arthur semakin tertekan dan depresi. Sialnya, pada saat di kantor, bosnya bukan membela dia, malah justru bosnya menyalahkan Arthur karena tidak mengembalikan papan iklan tersebut. Untuk pengetahuan, Arthur itu hidup di kota yang bernama Gotham yang sangat rawan dengan tindak kriminal, dan pada masa itu Batman belum lahir. Ditambah lagi, para awak media tidak peduli untuk mempublikasikan tentang tindak-tindak kriminal kalangan bawah. Mereka hanya asik dengan kalangan atas, termasuk Thomas Wayne yang akan mencalonkan dirinya menjadi wali kota. Kembali ke Arthur sekarang sedang mengunjungi guru BK dinas sosial untuk berkonsultasi dan mengambil obat untuk gangguan jiwanya. Arthur selalu bilang kalau di otaknya hanya ada pikiran-pikiran negatif yang tidak pernah berhenti. If you could ask the doctor to increase my medication. Why you were locked up? Di dalam kereta perjalanan pulang dari guru BK, Arthur duduk di belakang seorang anak kecil. Dia lalu menghibur anak itu dengan membuat wajah-wajah lucu sampai anak itu tertawa-tertawa. Tapi tiba-tiba ibu dari anak itu nengok dan ngebentak Arthur agar tidak mengganggu anaknya. Bukannya Arthur takut atau apa, Arthur malah tertawa keras tak henti-henti sampai terbatuk-batuk. Di sini diketahui kalau Arthur punya penyakit saraf yang mana membuatnya tertawa terbahak-bahak ketika dia cemas, tetapi dengan mukanya yang tetap tenang, dingin, dan tanpa ekspresi. Dan karena hal inilah Arthur dianggap aneh dan dikucilkan oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Lanjut, sesampainya di rumah, Arthur memasang wajah bahagia seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Ini hanya untuk membuat ibunya yang sedang sakit bernama Penny agar tidak khawatir pada dirinya. Lanjut, Arthur yang sedang asik menonton acara kesayangannya di televisi yang dibawa oleh Mary Franklin
Saking asiknya, Arthur sampai berkhayal-khayal kalau dia diundang dan menghadiri acara tersebut dan juga mendapat banyak pujian. Keesokan harinya, Arthur yang sudah ada di kantor kerjanya kemudian dihampiri oleh seorang temannya yang memberikan ia pistol dengan maksud agar Arthur bisa membela dirinya dan tidak dikasari lagi oleh orang lain. Tak lama kemudian, Arthur dipanggil bosnya dan Arthur pun menghampirinya sambil tertawa khas tawa Joker. Pada saat di ruangan bosnya berkata pada Arthur bahwa dia akan memotong gajinya Arthur karena kejadian kemarin. Ditambah lagi papan iklannya rusak dan Arthur menghilang sebelum jam kerja selesai. Arthur yang sangat depresi lalu melampiaskan kemarahannya dengan menendang-nendang tempat sampah di luar kantor. Saat Arthur kembali ke rumah, dia berpapasan dengan seorang janda muda yang mencuri perhatiannya. Janda itu bernama Sophie Dumont. Di sini, Sophie Dumont menyukai jokes atau penampilan atau gaya Arthur Fleck yang membuat Arthur Fleck menyukainya. Setibanya di rumah, Arthur mencoba memakai pistol secara iseng-iseng. Keesokan harinya, Arthur Fleck membuntuti Sophie Dumont ke sekolahan yang sedang mengantar anaknya. Di scene selanjutnya, terlihat Arthur sedang bekerja menghibur di sebuah rumah sakit. Namun secara tidak sengaja, Arthur menjatuhkan pistolnya, yang mana ini membuat seluruh penghuni rumah sakit ketakutan. Kabar ini pun sampai di telinga bosnya, dan karena bosnya sudah sangat kecewa dengan kelakuan Arthur, ia pun memecatnya. Dan ternyata Rondal memberitahu bosnya bahwa Arthur berusaha membeli pistol darinya. Rondal adalah orang yang memberikan pistol kepada Arthur di tengah-tengah film tadi ya bos. Peristiwa ini membuat Arthur tambah tertekan, sudah dipecat, dikhianati, dicampakkan dunia, dan sebagainya. Scene selanjutnya, saat Arthur di kereta perjalanan pulang, penyakit Arthur kambuh yang membuat dia tertawa terbahak-bahak. Pas di saat itu, ia melihat seorang gadis yang dilecehkan oleh 3 pria yang sedang mabuk. Kemudian ketiga pria itu membuli dan mengeroyok Arthur tanpa alasan. Yang membuat Arthur menembak ketiga pria itu hingga tewas. Karena kejadian ini, Arthur jadi sangat panik dan ketakutan. Namun saat Arthur lari dan bersembunyi di toilet umum, Arthur merasakan tubuhnya membaik dan melampiaskannya dengan berdansa. Saat di rumah, Arthur kembali terpukul atas perkataan Thomas Wayne yang menyudutkan pelaku penembakan dikarenakan ketiga korban adalah anak buahnya. Di scene selanjutnya, Arthur kembali ke guru PK untuk berkonsultasi dan mengambil obat. Namun, institusi guru PK itu ditutup karena kehabisan dana. Setelah pulang dari guru PK, Arthur langsung pergi ke Pogos untuk stand up comedy. Satu-satunya alasan Arthur untuk tampil di sana adalah Sophie Dumont. Namun sayangnya, penyakit Arthur malah kambuh lagi dan membuat Arthur disoraki penonton di studio tersebut. Lalu Arthur kembali pulang ke rumah dan menghibur ibunya dengan berdansa bersama. Namun suasana yang sangat hangat ini menjadi ruyam seketika saat Arthur membaca surat yang akan dikirimkan ibunya ke Thomas Wayne, yang mana isi suratnya adalah permintaan tolong dari ibunya, Penny, kepada Thomas Wayne untuk memperbaiki kondisi Arthur yang merupakan anaknya. Di sini Arthur bingung ditambah marah karena mengetahui Thomas Wayne adalah ayah kandungnya Arthur. Arthur juga mengetahui kenapa Thomas Wayne meninggalkan mereka karena latar belakang yang berbeda. Dan semua bentuk kekesalan, penyesalan, kekecewaan, dan kemarahan menjadi satu. Dan disinilah Joker terlahir di part selanjutnya.